Kayak wali kelas ya. Udah. Jangan ketawa. Apa gunanya ketawa tanpa saweran? Iya, luar biasa. Saya akan ngomong soal pengalaman ya. Ini komik paling tua sendiri. Teman saya udah almarhum semua. Anumerta semua. Kemarin dipanggil Pak. Ya sudah Pak. Ada lagi Om. Lumayan agak muda. Tadi dibilang Mas. Halo. Masya Allah udah tua. Ya kemarin banyak janji dari caleg itu. Tapi yang janji terlalu muluk juga nggak bagus. Yang bagus itu janji itu pas-pasan. Pas-pasan itu bagus betul? Ya kayak Mas Nani pas-pasan juga wajahnya. Ya, bagus pas-pasan. Soal pengalaman ya, pengalaman itu penting. Karena apa? Setiap kita melamar pekerjaan selalu dituntut pengalaman kerja. Padahal kita belum kerja. Baru ngelamar kerja udah ditanya pengalaman kerja. Pengalamannya apa Mas? Yang ngelamar kerjaan Pak. Contohnya, zaman dulu sebelum ada sekolah, Patih Gajah Mada. Pernah sekolah? Jadi patih. Wah, Ken Arok nggak sekolah, jadi raja. Itu dulu saya kira Ken Arok sama Gajah Mada kalau pagi mandi, Bu mandi Bu, ya mandi, mau kemana? Cari pengalaman Bu, jalan-jalan. Jadi pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Jadi kalau di jalan dapat pengalaman tersenyum, ibaratnya dapat pengalaman yang berharga. Berharga itu emas. Jadi kalau kamu dapat pengalaman tersenyumlah, karena kamu ibaratnya dapat emas. Pengalaman motornya bocor misalnya, senyum aja, senyum sendiri nggak apa-apa, karena dapat pengalaman. Orang tua saya bilang gitu, kamu kalau ada apa-apa musibah anggaplah itu pengalaman. Pernah pengalaman ban bocor, Bu, ban aku bocor, anggaplah itu pengalaman. Kalau kamu bocor lagi, kamu nggak kaget. Itu. Hari kemudian saya diputus pacar. Bu, aku diputus pacar. Nggak apa-apa, tersenyumlah. Besok kalau kamu diputus pacar lagi, kamu nggak kaget. Bu, aku mau bunuh diri. Oh, nggak apa-apa. Mati aja. Mati. Kok mati nggak? Oh, mati dianggap pengalaman. Besok kalau kamu mati kan nggak kaget. Ya pengalaman macam-macam. Apalagi pengalaman suami istri ya. Saya udah punya istri. Kebetulan kalau bulan-bulan tua gitu harus punya pengalaman untuk mengelabui bagaimana untuk berbelanja yang irit. Suatu hari istri minta, Pak beliin daging. Tuh nggak punya duit. Pakai pengalaman. Mah, daging itu mahal. Nggak apa-apa. Coba kita sekarang ke toko daging. Pak, daging rasanya kayak apa sih? Mahal. Rasa daging itu kayak donat aja kok Mas. Kayak donat. Iya, terus Bu, ya kan, daging rasanya kayak donat. Kita sekarang pergi ke toko donat yuk. Ke toko donat. Pak, donat rasanya kayak apa sih? Donat rasanya kayak itu, empuk kayak kelapa muda. Oh, kayak kelapa muda ya? Bu, nggak usah beli donat, kita beli kelapa muda. Jalan lagi. Kejual kelapa muda. Pak, kelapa muda rasanya kayak apa sih? Gini Mas, kelapa muda itu rasanya kayak agar-agar, empuk gitu. Oh gitu ya? Bu, nggak usah beli kelapa muda, kita beli agar-agar. Agar-agar rasanya kayak apa Pak? Agar-agar ya seger sejuk kayak kalau kita jalan-jalan pagi itu. Mah, kita sekarang nggak usah beli agar-agar, yuk jalan-jalan. Itu pengalaman. Jadi kalau banyak pengalaman, banyak ilmu, itu akan bisa diterima di mana saja. Contohnya, belum tahu kan siapa yang menemukan spion mobil? Pasti dikira orang Jepang. Salah, orang Indonesia. Orang Indonesia itu dulu namanya Yono. Sopir dia, belum ada spion. Begitu mundur sama tuannya, gimana tuan? Terus spion, Yan spion. Yan spion, Yan spion, Yan. Jadilah namanya spion. Wah, lah baru tahu. Itu. Apalagi kalau kemarin pemilu sudah kita laksanakan, janji-janji sudah kita laksanakan. Kenapa harus 5 tahun? Karena untuk melupakan janji-janji ya. Biasanya 5 tahun itu sudah masa-masa kritis. Kalau kamu punya pacar 5 tahun, pasti udah bosen. Itu kayak kredit mobil kayaknya ya. Pengalaman lagi,
caleg itu ke kuburan biasanya. Ada caleg yang ke kuburan. Kemarin saya lihat caleg ke kuburan. Kuburan dulu juga yang meninggal itu caleg. Iya, dia minta berkah. Dia mohon, Mbah, itu dah tua calegnya itu yang meninggal. Mbah, mohon berkah untuk jadi caleg, Mbah. Tiba-tiba keluar arwahnya. Jangan minta restu aku. Kenapa, Mbah? Aku dulu meninggal juga stres mikir caleg. Pengalaman apa lagi? Pengalaman penggunaan kata. Orang tua itu tahu kata yang benar dan kata yang nggak benar. Misalnya, marilah kita bekerja keras untuk negeri ini. Salah. Bekerja keras itu salah. Harusnya keras dulu baru kerja. Ya kan? Oh, nggak tahu ya. Ya tepuk tangan lah. Harus punya semangat dulu. Maksudnya semangatnya keras baru kerja. Ada tulisan keluar masuk proyek, salah, harusnya masuk dulu baru keluar. Ini yang ketawa udah jelas nih kayaknya. Iya, masuk dulu baru keluar. Ada lagi yang Pak, saya mau numpang tanya, Pak, itu salah. Mosok numpang dulu baru tanya, harusnya tanya dulu, Pak, tanya dulu baru numpang. Ya kalau naik ojek kan gitu, mosok numpang dulu, dek, Pak berapa harganya? 20.000, monsot mahal. Terima kasih, saya Wisbah, selamat malam.